today? Are you in the good mood? Yes, miss. Ready to study? Ready, miss. Okay, so before we start our lesson today, Nisha, you can lead us to pray. Okay, miss. Okay, guys, before we start our lesson, it's better for us to pray together. Prayer is start. The prayer is finished. Okay, thank you Nisha. So sebelum mulai pelajaran juga, Miss mau kalian isi absensi dan absensinya link absensi akan disebarkan ya sebentar. Ini waktunya selama pembelajaran kita berlangsung. Jadi kalau nggak ngisi absensi, berarti sama sekali kamu tidak menghadiri kelas Miss hari ini. Sudah memang kirim di grup. Oh iya, miss. Oke, isi absensinya ya. Ini berlangsung selama kita belajar. Ini isi aja. Oke, terima kasih. Lalu sebelum kita mulai pembelajaran, mau bikin ice breaking singkat untuk biar kita lebih semangat ya. Nesha itu ngantuk sepertinya di belakang. Oke, biar kita semangat. Ice breakingnya adalah guru bilang. Jadi Miss berkata. Kalau kalimatnya begini, Miss berkata pegang kepala, kalian pegang kepala. Tapi kalau kalimatnya begini, pegang kepala, tidak boleh pegang kepala. Nanti Miss berkata pegang kepala, pegang kepala. Miss berkata pegang tangan. Tapi kalau kalimatnya hanya pegang tangan, berarti nggak boleh pegang tangan. Pegang kepala, berarti nggak boleh pegang kepala. Cluenya di Miss berkata. Oke. Siap di sini semuanya. Siap, miss. Oke. Pegang bahu. Oke, nggak ada. Miss berkata dipegang rambutnya. Miss berkata dipegang tangannya. Pegang pipinya. Oke. Miss berkata tunjukkan jari-jarinya. Kepalkan tangannya. Tidak. Oke, nggak apa-apa. Ini cuma ice breaking untuk senang-senang aja. Oke, jadi udah semangat? Sudah Miss. Udah mengumpul semangatnya. Oke. Jadi kegiatan kita hari ini adalah tentang descriptive text. Oke, jadi descriptive text itu biasanya mungkin kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Yang mungkin tanpa sadar kita baca, tapi kita nggak tahu nih apa ini descriptive text. Karena kita belum belajar juga apa itu descriptive text. Oke, jadi di minggu sebelumnya kita belajar apa? Ada yang ingat? Naratif, miss. Oke, pintar Nisha. Nisha masih ingat berarti. Sebelum kita mulai pelajaran, Miss mau kasih kuis kecil-kecilan dulu. Kalian bisa nggak mengerjakan kuis ini? Oke, sudah. Sudah selesai? Kayla sudah, Dinda sudah. Siapa lagi yang sudah? Oke, di sini sudah ada 6 pemain yang mengerjakan kuisnya, pretest dengan username Rockstar Bobcat. Siapa ini? Saya, miss. Ya, Dinda ini 100% peringkat pertama ya. Bagus Dinda. Dengan skornya 3.723 poin. Kedua ada Katak Jenaka. Apa ini Katak Jenaka? Aku. Saya, miss. Kayla di posisi kedua dengan poin 3.601. Dan ketiga Miranda Sigap. Ada yang keempat Angsa Emas. Kelima Walami Terbang. Dan keenam Wiki Pelikan. Bagus semua, berarti sudah agak paham sedikit apa itu descriptive text. Selanjutnya, kenapa kita harus belajar descriptive text? Jadi, kenapa kita harus belajar descriptive
teks untuk memahami jenis-jenis teks yang mungkin kita baca di kegiatan kita sehari-hari. Jadi selain untuk kegiatan edukasi, kita juga bisa belajar hal baru mengenai deskriptif teks. Kita bisa mendeskripsikan sesuatu dengan benar. Oke. Jadi tujuan kita belajar pada hari ini yaitu adalah yang pertama, supaya peserta didik atau anak-anak kuis ini bisa mengidentifikasi tujuan, struktur teks, dan ciri kebasan teks deskriptif dan dalam konteks terutama dalam destinasi wisata. Yang mau kita bahas hari ini adalah destinasi wisata. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis informasi yang terdapat dari teks atau video, promosi tempat wisata dengan tips dan kreatif yang akan disajikan. Dan yang ketiga, peserta didik MIS mampu menyusun teks deskriptif tentang tempat wisata lokal menggunakan kata-kata dan kata bahasa yang sesuai. Oke, di sini what do you guys know about tourist spot? Siapa yang tahu tentang tourist spot di sini? Turis spot. Ya. Oh, turis. Tourist spot. Ya, siapa yang tahu? Siapa yang tahu, Miss? Danau Toba? Yes, Miss. Oke, apa yang kamu tahu tentang Danau Toba? Danau yang terdalam, Miss. Ada gunung, Miss. Bukit. Yang disampaikan sama Tiara udah benar, tapi Miss mengoreksi sedikit. Danau itu danau vulkanik terdalam dan terbesar yang ada di dunia, dan memang di dalamnya ada gunung aktif yang sampai sekarang itu masih aktif, namanya Anak Gunung Toba. Kalau secara sains Gunung Toba itu kan meletus, gitu. Jadi dia masih meninggalkan anak di bawah Danau Toba. Menurut kalian what makes tourist spot unique compared to others? Yang bikin tourist spot ini unik dari tempat lain itu apa? Saya bisa jawab. Danau Tobanya sendiri. Miss. Terserah mau tourist spot apapun yang menurut kamu bikin tourist spot itu unik apa dibandingkan tempat-tempat lain? Pemandangannya, Miss. Oke, bagus ini ya. View-nya antara danau dengan bukitnya, Miss. Iya, bagus. Jadi why some tourist spot become more popular than others? Apa yang bikin tourist spot itu lebih populer dari tempat lain? Mungkin karena banyak dikunjungi. Miss. Banyak pengunjung. Bisa? Karena unik, Miss. Karena unik. Oke, baik. Terima kasih anak-anak Miss, pintar banget jawabnya hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar deskriptif teks khususnya di bagian destinasi wisata. Kita mau belajar tourist attraction. Jadi di sini Mem sudah siapkan materi. Oke, ini dia. Ada proyektor kita ya, Nak? Oke, di sini ada descriptive text. Definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describe a particular object detail. Descriptive text adalah teks yang mendeskripsikan objek secara detail. Jadi, pada teks ini kamu akan menggambarkan objek secara jelas, bisa ukuran, warna, bentuk, bau, dan lain sebagainya. Contoh seperti tadi, mungkin Danau Toba itu warna biru, Miss, terus airnya dalam, terus dia luasnya begini-begini, dan banyak yang bilang hampir mirip laut ya Danau Toba itu sendiri karena saking besarnya. Di sini ada structure of descriptive text. Di sini structure of descriptive text itu ada dua, identification dan description. Jadi untuk identification adalah pengenalan objek yang akan dideskripsikan. Jadi misalnya objek itu apa dan dari mana objek itu berasal. Misal objek tadi seperti Tiara bilang, apa itu objeknya? Danau Toba, Miss. Oh, Danau Toba berasal dari mana? Karapan, Miss, Sumatera Utara, begitu. Itu adalah bagian dari identification. Lalu selanjutnya description. Description adalah penjelasan yang lebih spesifik dari objek yang sedang dideskripsikan, yaitu menjelaskan tentang penampilan maupun kepribadian dari objek tersebut. Nah, biasanya kalau tadi kan identification itu menjelaskan apa nama objek dan di mana objek itu berada. Kalau untuk description ini hal-hal detail yang ada dari objek tersebut. Misal lebih detail dari Danau Toba itu sendiri tadi terbentuk dari
letusan gunung vulkanik Toba, lalu berada di atau misal merupakan objek wisata paling terkenal di Sumatera Utara dan merupakan danau terbesar begitu. Itu adalah gambaran detail dari Danau Toba. Nah, di sini ada contoh yang sudah disediakan. Ini merupakan salah satu turis spot yang paling terkenal di Indonesia. Kalian pasti tahu ini apa kan? Jadi Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi di era dinasti Salyendra. Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai sekitar wilayah candi. Susunan bangunan Candi Borobudur terdiri dari 9 teras, berundak dan sebuah stupa induk di puncaknya. 9 teras itu terdiri dari 6 teras berdena persegi dan 3 teras berdena lingkaran. Pada masa itu, Borobudur merupakan monumen agama sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dengan rakyatnya. Jadi di sini Miss mau minta satu orang untuk mengidentifikasi mana identification dan description dari teks ini. Siapa yang mau coba? Angkat tangan. Ayo, raise your hand. Kalau kalian mau lebih jelas bisa Miss tunjukkan. Oke, siapa? Nisha ya? Oke, Nisha mau. Silakan. Mana menurut Nisha bagian identification dan description? Bagian identification-nya di bagian Candi Borobudur. Candi Borobudur diperkirakan dibangun sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi di era Oke. Dan untuk description-nya, Candi Borobudur dibangun menggunakan 2 juta batu andesit yang berasal dari sungai di sekitar wilayah candi. Susunan bangunan Candi Borobudur terdiri dari 9 teras batu indah dan sebuah stupa induk di puncaknya. 9 teras itu terdiri dari 6 teras berdana persegi dan 3 teras berdana lingkaran. Pada masa itu, Borobudur merupakan monumen agama sekaligus menjadi simbol hubungan antara raja dan rakyat. Oke, bagus Nisha, tepuk tangan untuk give applause to your friend. Oke. Selanjutnya, apa itu purpose of descriptive text? So the purpose of descriptive text is to describe an object in detail. Objek-objek ini bisa berupa orang, hewan, benda, atau tempat. Jadi sesuai dengan definisinya, descriptive text itu to describe something in detail. Jadi tujuannya itu seperti tadi. Ini kita di sini materinya tourist spot. Jadi kita menceritakan secara detail apa itu Candi Borobudur seperti yang Nisha lakukan. Jadi in detail untuk menarik pengunjung ke tempat tourist spot atau tourist attraction tersebut. Jadi kita menjelaskan keindahan, kelebihan, sejarah dari tempat tersebut, begitu. Lalu di sini language features of descriptive text. Yang pertama itu adjective. Jadi seperti kalau kita mendeskripsikan sesuatu, kita akan menggunakan kata sifat adjective, misal indah atau bagus, tinggi, besar, cantik, seperti itu. Jadi itu merupakan bagian adjective atau language features pertama dari descriptive text. Yang kedua ada simple present tense. Lain dari yang kita kemarin belajar di konteks itu kan pakai past tense, simple past tense karena itu kejadian lampau. Nah, descriptive text ini karena dia mendeskripsikan sesuatu, dia harus menggunakan simple present tense. Jadi, Miss mau bertanya dulu di sini, apa itu arti simple present tense? Yang bisa jawab? Saya Miss. Oke, Nisha udah pernah, jadi Kayla aja. Kayla yang jawab dulu. Presentasi itu tense yang digunakan untuk menyatakan yang Nisha aja deh, Miss. Saya Oke, oh Tiara, silakan. kejadian sedang berlangsung, Miss. Kejadian yang sedang berlangsung, boleh? Nisha? Simple present tense adalah tenses untuk menyatakan fakta umum atau kebiasaan. Ya, benar. Jadi kenapa descriptive text menggunakan simple present tense? Karena yang dideskripsikan itu adalah fakta. Oke, jadi dia merupakan bentuk fakta dan harus menggunakan simple present tense. Yang kedua, adverb of frequency. Adverb of frequency ini maksudnya seperti kata yang berulang-ulang dipakai, frekuensi. Misal seringkali atau beberapa kali begitu. Ini adalah contoh dari adverb of frequency. Always, usually, often, sometimes, rarely, never, and every. Ini adalah contoh yang sering dipakai dalam penggunaan descriptive
Next. Oke, selanjutnya mari kita melakukan diskusi. Miss ada bagikan modul kan di grup? Dibuka modulnya, dibuka di lembar LKPD pertama. Ayo, buka ya di HP masing-masing. Ini LKPD pertama. Kamu akan menonton video promosi pariwisata Kutai Kartanegara melalui link. Setelah menonton video promosi tersebut, jawablah pertanyaan berikut secara mandiri atau individu ya. Apa tujuan dari video itu? Kedua, bagaimana struktur teks promosi itu disusun? Dan ketiga, apa ciri kebahasaan yang digunakan untuk mendeskripsikan tempat wisata tersebut? Oke, Miss akan putarkan videonya. Ini ya. Kalian perhatikan ya, biar bisa mengerjakan soal. Adalah video promosi tourist attraction. Setelah nonton video, kerjakan LKPD yang sudah disediakan. Ini kasih waktu selama 5 menit bisa mengerjakannya.
Miss. Bisa? Kalian sudah siap? Belum, Miss. Iya, 2 menit, 3 menit lagi waktunya. Nggak apa-apa. Take your time ya. Miss mau santai-santai. Nisha akan menjawab dari LKPD pertama poin A. Apa tujuan dari video tersebut? Oke, Miss. Tujuan dari video tersebut adalah menggambarkan keindahan dan keunikan yang ada di Tangkahan sebagai destinasi wisata baik dari segi alam, budaya, dan juga yang berada dalam tempat tersebut agar penonton tertarik untuk mengenal dan berkunjung ke tempat tersebut. Dan bagian B, Bagaimana struktur teks promosinya disusun? disusun di pertama itu beliau memperkenalkan alatnya itu yang berada di Tangkahan. Lalu beliau juga memperlihatkan apa aja yang ada tersebut, seperti tadi gajah yang sedang memperlihatkan aktivitasnya untuk bermain dengan gajah-gajah. Berarti itu identification dan description ada di dalam video. Bagus. Yang C, apa ciri kebahasaan yang digunakan dalam mendeskripsikan tempat wisata di video tersebut? Ciri bahasa. Jadi ciri kebahasaannya apa? Untuk memperkenalkan alatnya yaitu indah, ya. Terus memperkenalkan tentang gajahnya yaitu mendeskripsikan tentang gajah itu, dia gajahnya memiliki gading yang sepanjang, saya lupa, Miss. Oke, baik. Terima kasih sudah menjawab ya Nisha. Miss. Oke, sekarang kita sudah mengerjakan LKPD pertama dan Nisha sudah menjawab. Peserta didik lain, alias anak-anak Miss di sini yang lain, ada memberikan komentar terhadap hasil kerja Nisha? Ada yang menambahi, mengoreksi atau apa? Saya Miss. Oke, Nisha silakan. Saya mau nambahin bagian C, bahasan yang digunakan untuk mendeskripsikan tempat wisata Tangkahan tersebut, Miss. Oke, Nah, tadi di situ Nisha bilang kata kerja ya. kata sifat, Kata sifat. Iya. Saya mau menambahkan itu pakai simple present tense, Miss. Oke, bagus. Oke. Berarti ya, dia menggunakan adjective dan simple present tense ya. Yes, Miss. Oke, bagus. Sekarang kita beralih. Sekarang kita beralih kepada LKPD 2. Oke. Sebelum mengerjakan LKPD 2, Miss mau membentuk kelompok dulu ini. Kelompoknya ada Nisha dan Dinda, Desya dan Dana, dan Tiara dan Heni. LKPD kedua kita membahas Raja Ampat, sudah disediakan teks deskripsi di situ, dan instruksinya di situ adalah baca teks tersebut, lalu ada tabel yang sudah disediakan. Ini mirip seperti LKPD pertama. Jadi kalian bisa menentukan apa tujuan dari teks, apa struktur teksnya, dan apa ciri kebahasaan frasa yang digunakan dalam mendeskripsikan tempat wisata Raja Ampat tersebut. Oke, diskusi waktu. Kalian kerja kelompok ini kan, melakukan kelompok. Ini juga nggak panjang. Kira-kira berapa menit? 3 menit, Miss. 3 menit bisa? 5 menit, Miss. 5 menit? Yang lain bisa 5 menit ya. Kita mengerjakan LKPD kedua selama 5 menit. Nanti kelompok yang selalu ngomong-ngomong akan ditunjuk. Oke. Oke, dimulai dari sekarang. Sekarang udah lewat 50 lah kita bilangnya, 15 menit. Berarti Miss tunggu sampai 13.55. Oke, jangan ya. Oke, sudah 5 menit waktu berlalu. Sekarang Miss mau murid-murid Miss menyajikan hasil diskusi mereka. Miss mau dari kelompok Nesya dan Jana. Ayo. Tujuan dari teks Raja Ampat itu, terus struktur teks dari teks deskripsi Raja Ampat, dan ciri kebahasaan dari teks deskripsi Raja Ampat itu.
Silakan. Siapa mau jawab? Diana atau Nisha? Bergantian boleh. Kalau tujuan teksnya untuk mendeskripsikan atau mempromosikan belajar Alphabet, terus struktur teksnya ada pembukaan, isi, dan penutupan. Selanjutnya ciri pembahasaannya pakai kata sifat dan juga simple present tense. Oke, berarti adverb of frequency kalian nggak menemukan dalam teks tersebut? Tidak menemukan ya? Oke, terima kasih kepada kelompok Nesya dan Dana. Karena waktu kita sudah mau habis, kita sudah mau habis 2 lesionan, kita belajar pelajaran ini kan. Oke, Miss mau kelompok Dinda memberikan komentar terhadap hasil kerja dari kelompok Nesya, silakan. Mengomentari struktur teksnya. Oke, silakan Dinda. Struktur teksnya yang kami temukan adalah identifikasi dan deskripsi. Berbeda dengan kelompok Nesya. Ya, dia membilang pembuka dan penutup tadi ya. Iya, Ya, benar sekali itu. Identification dan description yang ada di teks deskriptif. Benar. Oke, selanjutnya kalian adalah pemandu wisata. Bayangkan kalian adalah pemandu wisata yang bertugas mempromosikan tempat wisata kepada turis asing. Bagaimana cara kalian menyusun deskripsi tempat wisata tersebut? Itu adalah LKPD ketiga yang akan dijadikan sebagai PR. Jadi PR-nya ini bentuk kelompok juga. Kalian bisa lihat di LKPD ketiga. Di situ Miss berikan template untuk membuat deskriptif teks kalian sendiri, berisi title, location, attraction, facilities, dan why to visit tempat tersebut. Minggu depan akan disajikan hasilnya ya nak, per kelompok gitu ya kegiatannya. Oke. Sekarang untuk sebelum kita mengakhiri kelas, Miss mau jadiin kuis lagi, kuis post test dari kegiatan yang udah kita lakuin apa aja. Pelajaran yang udah kalian dapat hari ini, Miss mau uji. Kalian benar-benar fokus nggak mendengarkan Miss hari ini? Miss bagiin linknya ya, grup. Sudah, silahkan dicek grupnya. Oke, untuk masukkan kodenya, catat ya kodenya 501 606 501 606. Ayo fokus ya, fokus dikerjakan prosesnya. Mulai. Go, ayo.
Yang pertama ada Nesya dengan poin 4.000. Berapa tadi poin Nesya? Nesya poinnya 4.140. Kedua ada Dinda dengan poin 3.800. Ketiga Upu ini siapa? Upu Ketiga ada Heni, dia menempati posisi ketiga di kuis dengan poin 2.760 poin. Bagus anak-anak ini seperti di sini jawaban-jawabannya Nesya benar semua. Dinda salah satu itu pertanyaan kedua. Heni itu salah satu juga benar 4 dan Anisha di posisi keempat dengan poin skornya itu 2.740. Dia menjawab pertanyaan, oh iya ini dia, 1 salah 4 benar. Oke, bagus, berarti paham meskipun ada satu pertanyaan. Ini pasti pertanyaan yang salah yang jawabannya opsinya semua benar itu kan. Pada salah di situ kan anak-anak miskin, pengecoh ya, jadi harus lebih fokus. Tuh salah itu di situ. Oke. Nanti untuk yang menang, Miss kasih doa. Doa supaya lebih sering belajar. Apa ya, Miss mikir-mikir nanti deh, Miss kasih hadiah mungkin. Tapi di kuis pemenangnya Nesya kan. Nah kalau di kelas performa yang paling aktif itu Anisha. Jadi misalkan siapkan 2 hadiah nanti. Ingatkan Miss ya. Contoh ya Miss. Oke. Baik. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, ada yang mau menyimpulkan materi yang sudah kita bahas? Oke, Nisha lagi nih. Nisha paling aktif, yang lain kurang aktif. Ada seperti Miss. Kayaknya pada ngantuk ini semua, nggak apa-apa. Ada Super Queen. Candanya. Oh ya, oke. Baik, apa Nisha simpulan untuk pembelajaran kita hari ini? Silakan. Kesimpulan yang saya dapat dari program ini adalah descriptive test adalah suatu tes yang mendeskripsikan mengenai tempat ataupun objek untuk agar banyak yang dapat menghubungi tempat tersebut, atau bisa juga dia mendeskripsikan tentang orang lain dan lain sebagainya. Terus descriptive text mempunyai structure itu ada 2, yaitu identification and description, dan juga mempunyai language features yaitu adjective dan juga simple present tense and adverb of equality, adverb of frequency. Oke. Satu lagi. Oh Iya, iya, oke. Miss jangan bercanda. Oke, terima kasih Nisha. Ada yang mau menambahi apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Silakan nanti Miss kasih coklat Nisha juga. Super Queen. Enggak deh. Enggak. Coba mau nambahin, nggak ada? sobatnya saya sudah lapar sekali. Oh ya, oke. Jadi pembelajaran kita hari ini seperti yang sudah Nisha sebutkan, descriptive text adalah teks yang berisi deskripsi secara detail mengenai objek, baik berupa benda, hewan, orang, ataupun tempat. Seperti yang kita pelajari hari ini adalah tempat tourist attraction. Oke. Lalu ada structure, generic structure, ada 2, identification and description. Identification untuk memperkenalkan objek tersebut terlebih dahulu, lalu description pengenalan rinci tentang objek tersebut mengenai karakteristik atau sifat dari objek yang dideskripsikan. Lalu ada language feature-nya tadi, adjective, pengenalan sifat, lalu simple present tense harus menggunakan present tense karena menyatakan fakta, dan adverb of frequency untuk penggunaan kalimat misal selalu, every, never, and etc. Lalu yang terakhir ada purpose of descriptive text itu untuk menceritakan atau menyampaikan kepada orang lain mengenai hal detail dari suatu objek. Itu dia yang kita pelajari hari ini. Oke, terima kasih kepada anak-anak Miss. Mungkin lain kali bisa browsing-browsing lagi tentang descriptive text biar lebih paham. Ya, itu tugas kecil lah yang beri untuk kalian. Oke. Untuk berikutnya kita akan membuat itu teks itu tadi LKPD 3, membuat sendiri teks deskripsi tempat yang ingin kalian buat lah. Misal kalian mikirin
apa udah buat aja. Lalu, oke, kita sudah di akhir pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk anak-anak ini sudah semangat dan sudah mau berpartisipasi juga. Terima kasih ya. Semoga nanti pulangnya sehat-sehat sampai rumah makan ayam sama mama. Oke, lalu untuk mengakhiri pelajaran kita, ada baiknya kita akhiri dengan doa. Untuk kali ini Miss yang akan memimpin. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai.